Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi di kelas online materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di semester 2 ini. Semangat terus ya belajarnya. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai meneladani kemuliaan dan kejujuran para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu supaya Allah memberi segala kemudahan dan meningkatkan kecerdasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke anak-anak, seperti yang telah Ibu sampaikan bahwa judul materi kita hari ini adalah meneladani kemuliaan dan kejujuran para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu, izinkan Ibu untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anak, setelah video ini selesai, kalian diharapkan 1. Dapat menjelaskan iman kepada Nabi dan Rasul. 2. Dapat menyebutkan dan menuliskan dalil naqli tentang Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengetahui perbedaan antara Nabi, Rasul, dan Rasul Ulul Azmi. 4. Dapat menyebutkan Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Dan yang kelima, dapat meneladani sikap dan perilaku para Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, yuk sekarang kita beranjak ke materi tujuan pertama kita tentang iman kepada Rasul. Arti iman sendiri pasti kalian masih ingat bukan? Karena hal tentang keimanan pernah dijelaskan saat kalian berada di kelas 7. Namun, mari kita review kembali makna iman dan mengaitkannya dengan keimanan terhadap Rasul sesuai materi kita hari ini. Jadi, beriman kepada Rasul artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Rasul sebagai utusannya dan kita membenarkan serta mentaati segala apa yang disampaikan mereka. Selanjutnya, perbedaan Rasul dan Nabi. Jadi, Rasul berbeda dengan Nabi. Rasul sendiri adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, tapi tidak wajib menyampaikan pada umatnya. Rinciannya begini, Rasul dapat wahyu dari Allah untuk siapa? Untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sedangkan Nabi dapat wahyu dari Allah untuk siapa? Hanya untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Jika ada perbedaannya, sekarang kita akan belajar tentang persamaannya. Jadi, persamaan antara Nabi dan Rasul adalah mereka sama-sama laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu. Di sini sudah jelas ya, bahwa Nabi dan Rasul itu semua laki-laki, tidak ada yang perempuan. Adapun dalil naqli atau dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi dan Rasul adalah utusan Allah, seperti yang tertulis dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wa ma kana lirasulin ay atiya bi ayatin illa bi iznillah. Fa iza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Yang artinya,
Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah dari Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Quran Surat Al-Mu'min ayat 78. Mengenai bilangan Nabi dan Rasul, sebuah hadis meriwayatkan bahwa jumlah Nabi dan Rasul ada 124.000 orang. Di antara 124.000 orang itu, 315 orang Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul. Namun, hanya ada 25 orang yang nama dan sejarahnya tercantum dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sebagai Muslim, kita wajib mengetahui nama 25 orang itu. Oke anak-anak, yuk sama-sama sekarang kita akan mengetahui nama 25 Nabi dan Rasul. Untuk memudahkan kalian menghafal semuanya, kita akan menyanyikannya dengan nada Balonku Ada 5. Oke, sama-sama kita mulai. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Mudah bukan? Kalau begitu ibu tunggu hafalannya ya. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui sifat para Rasul Allah. Rasul memiliki sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang pasti dimiliki para Rasul, sedangkan sifat mustahil bagi Rasul adalah kebalikan dari wajib, yaitu sifat-sifat yang tidak ada pada diri Rasul. Oke, sekali lagi untuk memudahkan kalian menghafal sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul, yuk sama-sama kita nyanyikan. Dengarkan baik-baik ya. 1, 2, 3. Siddiq artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah artinya pandai, kazib artinya dusta, khianat berkhianat, kitman menyembunyikan, baladah artinya bodoh. Oke, itulah tadi sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Ibu tunggu juga ya hafalannya. Selanjutnya, kita akan mengetahui para Rasul yang termasuk Ulul Azmi. Ulul Azmi itu apa sih? Jadi, Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada para Rasul yang memiliki kedudukan tinggi dan istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama Allah. Gelar Ulul Azmi tidak Allah nobatkan begitu saja. Tentu ada beberapa kriteria yang dimiliki para nabi sehingga mereka dijuluki Ulul Azmi. Di antara kriteria tersebut adalah 1. Mereka memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. 2. Mereka senantiasa memohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Ketiga, mereka senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaumnya. Dan yang keempat, mereka memiliki mukjizat luar biasa dibandingkan para nabi yang lain. Lalu siapa saja sih Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi? Nah, dari 25 Rasul Allah yang wajib kita ketahui, hanya ada 5 Rasul yang mendapatkan gelar ini. Mereka adalah 1. Nabi Nuh alaihi salam, 2. Nabi Ibrahim alaihi salam, 3. Nabi Musa alaihi salam, 4. Nabi Isa alaihi salam, dan 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah 5 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Hafalkan ya. Selanjutnya, membiasakan perilaku beriman kepada Rasul Allah. Setiap orang beriman wajib mempercayai keberadaan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana caranya? Nah, kita dapat menunjukkan perilaku keimanan kita terhadap Rasul dengan mengamalkan suri tauladan mereka dalam kehidupan kita sehari-hari.
Contoh perilaku beriman kepada Rasul: 1. Jujur dalam segala perbuatan. 2. Berkata baik dan benar. 3. Melaksanakan amanah. Bisa itu amanah orang tua, amanah ayahmu, amanah ibumu, amanah gurumu, atau amanah dari siapapun. 4. Berusaha sekuat tenaga untuk berjuang dan menegakkan kebenaran hanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Gemar menuntut ilmu pengetahuan agar hidupnya berkualitas. 6. Gemar membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. 7. Tidak mengingkari janji. 8. Melaksanakan atau menaati risalah yang telah disampaikan oleh para rasul. Dan masih banyak lagi perilaku beriman kepada Rasul. Oke anak-anak, itulah tadi materi kita tentang meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga risalah yang telah mereka sampaikan kepada kita dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, marilah kita akhiri materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.